Kalau saya jadi eh, seorang dokter, terus saya posting karya saya lihat like saya. Saya paling suka kalau like saya lebih sedikit. Lama-lama sedikit, sedikit, sedikit. Jadi saya ada kesempatan, oh ini ternyata kerjaan saya nggak bagus, kurang bagus. Saya akan perbaiki. Nah, disitulah. Kalau misalnya like-nya banyak, saya tetap cari kesalahan kerjaan saya kira-kira bisa lebih bagus di mana. Berarti karena kemauan tadi ya dok ya, karena kemauan, karena ingin maju gitu ya dok ya? Karena ingin maju, kalau menurut saya sih enggak. Saya sih lebih ke arah gimana ya? Orang Indonesia itu unik. Kalau menurut saya cerdas-cerdas. Jadi Ya. Mas juga ngalamin ya. Kalau Mas muncul di suatu tempat, Mas punya kelebihan tertentu, Mas punya keahlian tertentu, teman Mas pasti bilang, ah gue juga bisa. Itu orang Indonesia begitu. Tapi kalau misalnya di luar negeri, terutama di Eropa, di Amerika, mereka akan applause. Wah, kamu hebat walaupun karyanya jelek. Mereka besarin hatinya dulu. Applause, bagus, 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 padahal jelek. Saya lihat seperti itu, sering kayak gitu. Nah, itulah mereka membesarkan. Kalau kita enggak, karena orang kita itu, ya kita nggak bisa pungkiri, orang-orang Indonesia itu, maaf ya, jago-jago. Gitu loh. Mereka itu jago-jago, cuma tidak mau dikeluarkan, tidak mau dijewantahkan dengan tindakan. Mereka itu cenderung, kata orang Belanda bilang dulu abad 17, orang Indonesia itu, terutama yang warga kelas 4 dalam arti kata yang berkulit sawo matang, gampang puas diri. Dengan hasil yang sedikit, dia stop berhenti. Itu suatu penyakit yang kalau menurut saya harus dibuang ya. Terus kedua, ada anggapan yang sering-sering, Mas juga sering, ya, rezeki nggak kemana katanya. Rezeki nggak kemana. Mau kita ngumpet juga gimana, dia akan terus kejar kita. Betul, saya bilang. Rezeki memang nggak kemana, cuman kalau ngumpet di balik batu, batunya harus diangkat. Jadi kita butuh tenaga untuk angkat batu itu. Rezeki nggak akan kemana-mana. Gitu. Tapi ya kalau kita nggak ada usaha untuk angkat batu itu, ya nggak akan dapat rezekinya, karena ngumpet di balik batu itu. Menurut saya, orang Indonesia cerdas, dia sebenarnya jago. Banyak orang-orang selain orang Indonesia itu bilang orang Indonesia memang pintar-pintar. Tapi kalau dibilang malas, menurut saya malasnya itu karena memang dia di pikiran dia udah, aku bisa kayak gitu. Mau lakuin enggak? Gue bisa kok. Dia yakin bisa. Teman saya begitu juga, dan saya juga seperti itu juga. Ah, saya juga bisa kayak gitu. Gimana caranya? Kalau udah ada keyakinan di sini, pasti bisa. Nah, nanti kita mulai eksperimen. R&D, Research and Development, kita jalanin. Pasti ada salah. Makanya, kalau saya cenderung apa-apa sampai sekarang, informasi yang paling banyak dan kaya itu bukan dari media sosial, bukan dari internet, bukan dari Google, bukan dari Wikipedia, tapi yang paling kaya dan banyak itu sumber dari buku. Saya koleksi buku saya memang banyak banget. Jadi saya semua saya jalanin, dan kita kalau misalnya mau bikin suatu penemuan sesuatu yang baru, nggak bisa kita di satu bidang itu aja. Misalnya begini, saya sebagai seorang dokter gigi, terus saya cuma mendalami di bidang dokter gigi itu aja nggak bisa. Saya sampai sekarang saya berteman di semua kelas, dari kelas tukang ojek, tukang sampah, ya, terus selebriti, pejabat, tokoh-tokoh agama, sama-sama sejawat, semua saya rangkul dan semua sekarang masih temenan. Karena apa? Kita bisa dapat ilmu kalau kita tuh semua kita campur aduk. Makanya ada orang bilang, kalau orang cerdas itu pasti kamarnya berantakan. Karena memang kita harus melihat sesuatu yang bisa kita gunakan dari tempat lain, itu klop. Tapi kalau kita memang berkecimpung di bidang itu aja nggak bisa. Nah, itu makanya saya tuh sering nggak setuju yang namanya kalau Anda ingin sukses dengan sesuatu, katanya begitu kan, Anda harus fokus. Enggak. Kalau menurut saya fokus itu bukan cuma satu bidang aja, tapi fokus di bidang-bidang lain. Berapa persen porsinya? Kalau menurut saya sebisa mungkin semua bidang itu adalah 100%, 100%, 100%. Misalnya, di bidang perbengkelan misalnya, atau permesinan, saya harus 100% bisa di situ. Di bidang kedokteran gigi, nah di bidang kedokteran gigi banyak lagi, ada ortodonti, ada surgery, ada konservasi, ada estetik, terus ada apa namanya, ada dentomaxilo
surgery, macam-macam. Ada orto skeletal, itu jadi harus didalamin semuanya. Itu baru bidang kedokteran gigi. Di bidang perbengkelan juga, bidang permesinan juga didalamin semuanya. Ada pengelasan juga dibagi-bagi, ada las eko, las biasa, terus pakai las oksigen, terus nanti di bidang untuk bentuk barang itu ada jadi pakai CNC, ada milling, ada mesin bubut, macam-macam. Jadi di semua bidang itu kalau menurut saya, kalau misalnya kita sering dengar kalau lo mau berhasil di suatu bidang, katanya lo harus satu bidang itu aja harus fokus di situ. Ya, fokus itu kan nggak hanya di bidang itu. Kita muncul ide itu, kita keluar di bidang itu. Makanya ada kata-kata, Betul, Dok. kalau misalnya di apa namanya di suatu di era 2000-an awal, kalau Mas masih ingat itu ada kata-kata out of the box, di luar daripada kotak itu. Jadi kita harus bikin di luar itu. Kalau menurut saya itu sangat bekerja, penting banget. Oke, baik Dok. Nah Dok, terlebih lagi Dok ya, penonton kita pada kali ini yaitu kaum milenial nih Dok. Nah, menurut dokter sendiri nih, mungkin dokter bisa memberi tips nih kepada teman-teman yang ada di rumah pastinya sih, bagaimana cara mengembangkan sebuah media platform gitu, agar teman-teman milenial memudahkan dalam pekerjaannya Dok. Kalau saya ya, mengembangkan ya, kalau menurut saya sampai sekarang ini nggak pernah namanya beli followers, terus beli likes, belum pernah, alhamdulillah ya, saya itu endorse endorse untuk selebriti itu cuma satu orang, sahabat saya si Fauzi Badila, udah itu aja. Karena mungkin dia sahabat saya, sisanya enggak. Jadi saya ingin dihargai karya saya memang bagus atau tidak, lewat memang mereka itu menghargai karya saya. Bukan dengan uang, tapi mayoritas memang mereka pasti ada harga yang memang yang mereka bayar ke saya, karena memang karya saya dihargai sesuai dengan yang mereka inginkan. Menurut saya di bidang sosial platform ini, kalau kita itu satu yang paling utama itu harus jujur. Jujur bahwa memang karya kita itu harus benar-benar otentik, dalam arti kata apa yang difoto sama yang asli sama. Karena di bidang kedokteran gigi itu ada yang namanya dental fotografi. Di luar negeri itu udah sesuatu yang wajar. Dan dental fotografi itu apalagi kalau bukan supaya barang yang nggak bagus-bagus amat kelihatan jadi bagus. Barang yang yang kira-kira ada cacat dikit, di foto ya kira-kira jadi bagus gitu. Jadi nanti saya yakin akan bergeser, orang akan nyari yang memang sesuai dengan yang difoto, sesuai dengan yang diiklankan di media sosial. Mereka nggak mau yang namanya, oh kok beda, oh begini, asalnya kok begini gitu. Menurut saya sih satu kejujuran. Kedua, kalau saya jadi seorang dokter, terus saya posting karya saya lihat like saya. Saya paling suka kalau like saya lebih sedikit. Lama-lama sedikit. Jadi saya ada kesempatan, oh ini ternyata kerjaan saya nggak bagus, kurang bagus. Saya akan perbaiki. Nah, disitulah. Kalau misalnya like-nya banyak, saya tetap cari kesalahan kerjaan saya, kira-kira bisa lebih bagus di mana. Jadi, karena ini memang bentuknya adalah suatu karya yang dilihat oleh mata, tetapi kalau di bidang kedokteran gigi ini juga dirasakan oleh lidah, dirasakan oleh saraf-saraf yang ketika dilakukan proses perawatan atau proses untuk estetik atau karya-karya yang saya karyakan ke dalam mulut pasien. Jadi itu berkesinambungan dan juga saling berhubungan. Nggak bisa kalau misalnya kita cuman jual suatu produk, terus kita berharap orang itu akan suka. Orang kan akan nanti coba dulu seperti apa. Nah, kalau menurut saya yang paling penting itu ketika mereka sudah merasakan. Jadi kalau menurut saya ya kejujuran, terus masalah suka beli like, followers, ya itu bagi mereka nggak apa-apa, tapi bagi saya itu suatu kerugian. Karena apa? Saya nggak bisa tahu kerja saya bagus atau tidak, karena memang pasti kalau misalnya saya posting sesuatu, sudah pasti like itu pasti banyak, karena follower juga follower artifisial. Gitu. Jadi saya, kalau menurut saya sih di situ ya Mas ya. Mungkin Mas juga masih ada pengalaman lagi yang lebih bagus,
Iya dok. Oke dok. Nah dok, seperti yang kita ketahui nih dok ya, kaum milenial itu yang kita kenal tuh sebagai kaum yang pengen praktis nih dok, gitu ya. Pengen praktis, mereka pengen cepat hasilnya, mereka nggak mau lama-lama nih, mereka nggak mau nikmati proses. Nah, menurut dokter sendiri, bagaimana memaksimalkan potensi dan keinginan mereka lewat sosial media, tapi banyaknya nggak aksi-aksi nih dok. Nah, menurut dokter, bagaimana cara memulai aksi tersebut? Karena dok kan saya sering mendengar juga bahwa 1000 teori itu tidak ada artinya tanpa satu aksi gitu dok, tanpa satu praktek. Mungkin dari dokter sendiri bagaimana menanggapi hal tadi dok? Kalau saya ya, karena memang di sini prosesnya di kedokteran gigi itu rumit kerjanya kecil-kecil, resiko tinggi, dan juga stresnya juga tinggi. Kalau menurut saya proses, saya posting satu postingan gitu ya, misalnya di Instagram, itu prosesnya itu bisa 2 jam, 3 jam. Padahal cuma before after. Saya proses satu postingan lagi, cuma foto before after, itu postingnya itu bisa 7 tahun. Maksudnya prosesnya bisa 7 tahun. Jadi, misalnya orto, itu perawatannya itu pasiennya jarang datang bisa 7 tahun. Kalau misalnya nanti memang cuma 4 bulan, ya perubahannya itu pasti signifikan, tetapi belum selesai. Nah, kalau misalnya yang kayak begitu, menurut saya sebagai seorang dokter gigi yang bersosial media, proses itu sangat-sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh dan memang harus aksi di situ. Saya pikir orang-orang yang melakukan kayak pakai untuk bikin konten di YouTube, mereka juga berproses dan juga tidak mudah. Mereka juga lakukan hal seperti ini juga rumit. Mereka persiapan, mereka harus berpikir. Nah, kalau misalnya supaya bisa lebih cepat atau apa ya, menurut saya tingkat skill-nya ketika mereka melakukan proses itu harus tingkatin. Jadi mereka bisa bekerja lebih cepat. Tapi kalau misalnya untuk hasil yang serba cepat, instan, saya pikir kalaupun nanti akan terjadi dan menghasilkan sesuatu, nggak akan bertahan lama. Menurut saya seperti itu. Kalau menurut saya, satu, misal jual produk, kualitas dulu. Kayak saya nambah gigi misalnya. Saya nambah gigi seperti gigi asli. Dan saya nggak kurangin gigi banyak, mengkurangin giginya sedikit, sisanya tambelan, harus sesuai sama gigi tetangga, nggak boleh ada sambungan. Nah, di satu sisi, saya harus awet, makanya saya harus cari awetnya dulu. Saya sekarang berani bilang ke pasien, tambelan saya itu garansi 1 tahun, untuk yang harga sekian ya, karena saya ada range harganya. Garansi 1 tahun, dan tambelannya bertahan minimal 10 tahun, minimal. Karena saya udah berproses selama sekian belas tahun. Dan saya tahu tambelan saya yang tahun 2007. Oh, ternyata tekniknya seperti itu lagi. Dan juga bahannya juga lebih baik lagi. Otomatis juga price-nya juga berbeda. Dan pasien memaklumkan. Karena price yang lainnya misalnya ada alternatif lain dibandingkan tambal gigi, misalnya di Crown. Itu nanti harganya juga bisa berkali lipat dibandingkan tambal gigi. Nah, mereka tetap memilih tambal gigi tapi yang kuat. Jadi kualitas itu kalau menurut saya sih udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam arti kata kualitas itu memang paling utama, sisanya ya baru kita bicara estetik. Nah, mulai saya ke estetik. Estetik juga prosesnya itu jalannya panjang. Gitu, jadi jalannya panjang, baru mulai ke sana. Saya pikir nggak ada suatu jalan pintas kalau misalnya kita mau melempar suatu produk. Saya sendiri juga bikin suatu produk dan saya sudah jual banyak, lumayan banyak. Itu saya tesnya itu satu bulan, Mas. 1 bulan. Itu sampai sekarang produk itu nggak ada komplain. Saking sering dipakainya, baik saya, baik dokter-dokter yang sudah beli produk saya, itu sampai hancur. Produknya itu sampai, ini gimana ya, begini, tolong dikirim dulu dong, udah begini, udah begitu, kayaknya harus diganti. Ya, ketika saya bilang, tadi juga ada gitu, yang telepon, dokter kirim aja, nanti saya servis di sini. Nggak bisa dok, dia bilang, karena tiap hari dipakai. Berarti produk saya unggulan. Jadi dia nggak mau dipinjem sesaat pun, sekedar dipinjem aja karena memang dia nggak ada lagi, memang nggak ada di pasaran seperti itu. Nah, mereka sangat membutuhkannya. Tapi kualitas ya alhamdulillah, barang-barang yang memang harusnya harus diganti, harusnya sekian tahun diganti, ini cuma setahun kurang udah harus diganti karena pemakaian yang tinggi. Ya saya kasih garansi 6 bulan untuk spare part sama untuk
barang yang rusak. Tapi mereka 6 bulan ke atas, baru 1 tahun, karena pemakaiannya begitu tinggi, yang barang-barang yang nggak bisa rusak jadi rusak. Itu luar biasa, dan mereka itu nagih. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya sih, ya kualitas itu memang harus prosesnya agak panjang, Mas. Ini saya sebagai seorang dokter gigi. Kecuali memang kita jual produk yang memang sudah ada pabrikannya, sudah teruji, sudah ada penelitiannya, ya kita jual jadi kayak reseller gitu, ya silakan. Mungkin yang instan itu, tapi kalau misalnya untuk membuat sesuatu yang baru, menurut saya prosesnya panjang. Di Amerika sendiri yang saya tahu untuk mendapatkan suatu paten, itu minimal harus dites secara laboratorium, terus juga secara langsung digunakan bukan hanya di dalam laboratorium, dilakukan di pada hewan percobaan, tapi juga di manusia juga. Itu baru dapat patennya sekitar 10-15 tahun. Baru dapat patennya. Dan ketika dilempar ke pasaran, belum tentu laku juga. Dan ketika dilempar ke pasaran, ketika dia laku, belum tentu orang tidak komplain. Nah, itu. Jadi kalau saya memang cenderung setiap barang-barang yang saya buat atau karya-karya yang saya buat, saya tes dulu. Sampai gigi palsu itu harus saya banting-banting, pecahnya itu berapa kali. Sampai tambelan gigi itu, anak buah saya tambal gigi. Saya mohon sama dia, ini tambelannya mau saya ganti lagi, tolong dirusak, tolong digigit sekuatnya, terutama tulang-tulang ayam. Saya pingin itu copot lagi karena sudah ada yang baru. Saya pingin dengan orang yang sama, saya pingin masukin bahan yang berbeda, yang bukan tambelan, yang saya lagi melakukan percobaan. Ini kira-kira berhasil. Ternyata tambelan saya itu berarti udah 4 bulan, 5 bulan kemarin ini nggak patah-patah. Saya bingung, ini gimana? Berarti harus dibongkar karena orangnya sama. Dan saya harus nyari orang lain lagi. Anak buah saya mau nggak yang lain nih? Saya tambal. Jadi saya lagi percobaan. Tambelan saya itu sekuat apa sih dengan bahannya ini? Oh ternyata kuat. Jadi saya juga berani ngomong. Menurut saya sih kalau di bidang material hal seperti ini, kayak misalnya kita nggak jual suatu motivasi seperti motivator, kita jual motivasi yang nanti akan berhasil atau tidak, itu kan butuh waktu juga berhasilnya atau enggak. Kalau saya sendiri juga, karena saya dalam arti kata secara tidak langsung jasa yang memang menjual produk juga, apakah itu estetik, apakah itu memang bentuknya alat, ya saya harus tes dulu kualitasnya. Menurut saya untuk strategi meningkatkan ke depannya itu, karya itu, barang yang kita jual itu, produk kita itu harus bertahan minimal puluhan tahun. Bukan dalam arti kata model ya. Saya nambal gigi. Saya cenderung pakai tambelan gigi yang awet, dan juga bahannya itu benar-benar mirip seperti gigi asli, dan tekniknya juga berbeda.